Kami lanjutkan kebersamaan kita di Liputan 6 pagi. Saudara, mantan anggota DPR Khairunisa dituntut 7 tahun 6 bulan penjara. Dan saudara, sedangkan Bupati Gunung Mas, Hamid Binti dan pengusaha Cornelius Nalau dituntut 6 tahun penjara. Sidang kasus dugaan suap sengketa Pilkada Gunung Mas dengan terdakwa Khairunisa kembali digelar di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta. Terdakwa Khairunisa adalah pihak yang menjadi perantara suap antara Bupati Gunung Mas Hamid Binti dan mantan Ketua MK Akil Mohtar. Terdakwa berperan aktif sebagai pihak yang meminta uang sebesar 3 miliar rupiah kepada Hamid Binti sebagai uang suap bagi Akil Mohtar guna mempengaruhi keputusan dalam sengketa Pilkada Gunung Mas. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Terdakwa juga menerima uang sebesar 75 juta rupiah dari pengusaha Cornelius Nalau. Sementara Bupati Gunung Mas Hamid Binti dan pengusaha Cornelius Nalau dituntut hukuman 6 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Mereka adalah pihak yang memberi suap kepada Ketua MK Akil Mohtar terkait pengurusan sengketa Pilkada Gunung Mas. Hamid ditangkap tangan KPK pada 2 Oktober 2013 lalu, tak lama setelah KPK menangkap Akil Mohtar di rumahnya. Christina Helen dan Eko Purwanto melaporkan dari Jakarta. Masih dari soal korupsi, saudara, sementara itu dalam sidang pembacaan eksepsi atau nota keberatan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mohtar membantah tuduhan menerima sejumlah uang dalam berbagai kasus sengketa pilkada. Ya, Akil bahkan menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa KPK cacat hukum dan harus dibatalkan. Akil membantah tuduhan menerima sejumlah uang dalam berbagai kasus sengketa pilkada, termasuk uang 3 miliar yang ia terima dari Bupati Gunung Mas untuk pengurusan sengketa Pilkada Gunung Mas. Sedangkan terkait penanganan perkara sengketa Provinsi Banten tahun 2011, Akil justru mengatakan bahwa Mahfud MD lah yang menangani perkara tersebut. Dakwaan jaksa menyebutkan Akil menerima uang sebesar 7,5 miliar dari Tubagus Hairiwardana alias Wawan untuk memengaruhi putusan Pilkada Banten 2011 lalu. Menurut Akil, dirinya bukan ketua panel hakim konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara yang dimaksud. Tanya Pak Mahfud, kan dia pemimpin, ya dia ketua panelnya, dia ketua MK-nya, ya kan? Sambil jalan musik. Ada aliran apa? Itu kan ada bisnisnya, ada kontraknya, ada apa. Itu nanti kita akan buka pada saat pemeriksaan persidangan. Oleh sebab itu jangan digeneralisir. Ya, semua ada transaksi-transaksi itu dibilang ke saya. Kan gitu. Mantan Menteri Kehutanan MS Kaban beserta mantan supirnya Muhammad Yusuf diperiksa KPK Kamis siang kemarin. Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus dugaan korupsi pengajuan anggaran Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Kementerian Kehutanan Anggoro Wijoyo. Kamis siang kemarin MS Kaban kembali menjalani pemeriksaan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengajuan anggaran Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Kementerian Kehutanan. Selain MS Kaban, mantan supir Menteri Kehutanan ini, Muhammad Yusuf, juga dihadirkan sebagai saksi bagi tersangka Anggoro Wijoyo. Meski diperiksa pada hari yang sama, keduanya tidak menjalani pemeriksaan bersama. Keterangan Pak Kaban, Muhammad Yusuf, itu kan terkait dengan Anggoro Wijoyo. Ini bukan mengusut yang bersangkutan, kan saksi. Tapi dia dipanggil untuk memberi keterangan terkait dengan tersangka Anggoro. Setelah diperiksa selama hampir 6 jam, MS Kaban mengaku dicecar 33 pertanyaan oleh penyidik, diantaranya mengenai proses anggaran SKRT dan suap Anggoro Wijoyo. Namun ketika ditanya mengenai peran Yusuf yang mengantarnya menemui Anggoro, Kaban enggan menjawab dan memilih meninggalkan gedung KPK. Yusuf itu kan supir saya, jadi kemana aja ada. Saya artinya Yusuf nggak tahu ya Pak yang diperintahkan itu. Terima kasih ya, sorry banget ya. Pak Kaban, apakah memang dalam pengurusan anggaran itu? Kaban yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehutanan merupakan pihak yang menunjuk langsung PT Masaro Radiokom untuk proyek SKRT. Proyek ini sendiri sudah dihentikan pada tahun 2004.
Anggoro, yang saat itu merupakan pemilik PT Masaro Radiocom, diduga berupaya untuk menghidupkan kembali proyek ini dengan menyuap 4 anggota DPR Komisi 4. 4 anggota DPR itu sendiri akhirnya harus mendekam di penjara karena terbukti bersalah. Dan MSK Ban diduga mengetahui adanya suap tersebut. Skolastika Silvia dan Kemal Prasetyo melaporkan dari Jakarta.